Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Akbar dengan NPM 2020 43502051 dari program studi Teknik Informatika Universitas Indraprasta. Di sini saya akan mempresentasikan cara penggunaan dasar aplikasi OSIM. OSIM ini fungsinya bisa mensimulasikan berbagai jenis proses di komputer, seperti proses scheduling, memori, file system, dan disk management. Berikut adalah tampilan awal dari aplikasi OSIM. Di sini terdapat 4 image button. Yang pertama ada proses scheduling, memori, file system, dan disk management. Yang pertama akan saya simulasikan adalah proses scheduling terlebih dahulu. Sebelum saya mensimulasikan proses scheduling, saya akan menjelaskan dulu fitur-fitur atau tombol yang ada di tampilan proses scheduling ini. Di sini ada Open Simulation yang fungsinya untuk membuka simulasi yang sudah kita buat. Di sini ada Save Simulation. Save Simulation ini untuk menyimpan simulasi yang sudah kita buat. Di sini ada Setting. Setting ini fungsinya untuk memasukkan penjadwalan atau algoritma yang ada di sini. Di sini ada data dan statistik ini untuk menunjukkan hasil proses yang berjalan. Di sini ada tombol play untuk menjalankan proses. Di sini play step by step. Fungsinya tidak jauh beda dengan play, akan tetapi di sini prosesnya satu persatu, menjalankan proses satu persatu. Di sini ada pause untuk menstop jalannya proses. Di sini ada stop untuk menghentikan proses. Di sini ada waktu proses berjalan. Untuk yang pertama, ketika kita ingin menerapkan penjadwalan ini, kita harus membuat prosesnya terlebih dahulu. Di sini ada PID ini, proses identify. Di sini kita masukkan dulu terlebih dahulu nama prosesnya P1. Priority ini prioritas dari proses tersebut, submission waktu antrian atau waktu tunggu. Priority-nya kita isi 1, submission-nya 1, brush-nya 1. Brush ini adalah jumlah CPU. Nah, kita tambahin lagi P2, priority-nya 1, submission-nya 2. Kita bikin 3 program aja. P3, priority-nya 1, submission-nya 3, brush-nya 1. Yang pertama akan kita simulasikan adalah penjadwalan FCFS atau Flash Compressor. Penjadwalan FCFS ini prosesnya akan berjalan sesuai waktu kedatangan atau waktu submission. Jadi kita langsung coba aja jalankan proses FCFS ini. Di sini langsung kita play aja. Kita tunggu. Nah, ketika ada muncul tampilan ini berarti proses telah selesai. Untuk melihat hasil proses, langsung aja ke data dan statistik. Ya, terlihat proses FCFS ini berjalan sesuai waktu kedatangan atau submission. Di sini P1 submission-nya 1, jadi akan dilayani terlebih dahulu. Berikut 2 dan 3. Ya, seperti itu penjadwalan FCFS. Stop. Berikutnya ada penjadwalan shortest job first atau SJF. SJF ini proses penjadwalan ini berjalan, yang pertama dilayani itu yang brush-nya kecil atau CPU-nya kecil. Jadi kita coba aja menjalankan prosesnya. Kita setting dulu, kita ubah brush-nya biar beda. Brush-nya kita bikin 2, coba ini kita bikin 3. Coba kita jalankan prosesnya.
kita lihat hasilnya. Ya, terlihat yang CPU-nya lebih sedikit atau lebih kecil yang akan dilayani terlebih dahulu. Di sini P11, P22 dan P, kurang lebih seperti itu penjadwalan SJF atau shortest job first. Kita stop, selanjutnya kita akan menjalankan penjadwalan priority. Kita update coba. Nah, penjadwalan priority ini seperti namanya priority, jadi yang skala prioritasnya lebih banyak atau lebih tinggi yang akan dilayani terlebih dahulu. Coba kita setting dulu prosesnya. Ya, kita jalankan prosesnya. Ya, terlihat P1 itu skala prioritasnya 3, P22, P31. Jadi yang akan dilayani terlebih dahulu itu yang prioritasnya tinggi atau lebih besar. Kurang lebih seperti itu penjadwalan priority. Selanjutnya ada penjadwalan round robin. Penjadwalan round robin ini dia prosesnya memasuki secara bergantian. Tergantung, di sini kan ada kolom kuantum. Kuantum itu adalah durasi waktu sebuah proses untuk memasuki prosesor. Jadi penjadwalan round robin ini menjalankan proses dengan waktu yang ditetapkan. Jadi kita bisa menetapkan waktu ini di dalam kolom kuantum ini. Kita tetapkan 2 aja. Bisa kita jalankan. Ya, kita lihat hasilnya. Di sini terlihat ya. Berikut adalah penjadwalan round robin. Selanjutnya saya akan menjelaskan penggunaan dasar atau manajemen memori. Ya, di sini terlihat tampilannya. Di sini ada memory size itu untuk ukuran memori tersebut. Untuk ukurannya minimal 64, maksimalnya sampai 256. Ada OS size itu size yang digunakan oleh operation system. Di sini ada memory management, ada 4 pilihan, ada fixed size, variable size, pagination, segmentation. Kita akan menggunakan variable size. Yang pertama kita akan membuat terlebih dahulu prosesnya di sini. P1 size-nya ini tuh size dari memori tersebut, size-nya 1. Duration tuh waktu durasinya. Lagi kita bikin 3 program aja. P2 size-nya 2, duration-nya 1. Bikin lagi P3 size-nya 2, duration-nya 1. Coba kita jalankan terlebih dahulu. Yang pertama kita akan menerapkan allocation policy-nya yang first fit. Jadi first fit itu alokasi memori berdasarkan blok kosong pertama yang cukup besar. Coba kita jalankan terlebih dahulu. Ini yang blok-blok merah ini yang namanya external fragment. Kita lihat hasilnya. Di sini ada hasil dari proses tersebut. Operating system ratio-nya tidak terbatas, size-nya 4. Coba kita place-nya step by step.
Kita stop dulu, coba kita play step by step. Di sini P1 masuk, lanjut ke P2, lanjut ke P3. Selanjutnya kita akan menggunakan base fit, allocation policy base fit. Kalau base fit ini mencari blok terkecil yang cukup besar untuk proses. Kita mulai. Jadi dia akan mencari ruang yang cukup besar untuk proses tersebut. Selanjutnya crossfit. Crossfit ini mencari blok terbesar untuk mengalokasikan proses. Langsung aja kita jalankan prosesnya. Dia akan mencari blok terbesar. Terlihat hasilnya ya. Pagination selanjutnya kita akan yang pagination. Bentar. Oke, pagination. Pagination itu atau sistem pegging ini membagi memori menjadi blok-blok kecil bernama halaman. Jadi ini halamannya. Kita bisa mengatur halaman itu dari 1, 2, dan 4. Kita berdua coba. Segini. Kita bikin dulu prosesnya. P1 size-nya 2, resinya 1, edge-nya P2 size-nya 3, resinya 2, resinya 2, size-nya 2, namanya P3. Coba kita jalankan prosesnya. Jadi dia akan membagi memori menjadi blok-blok terkecil halaman sesuai halaman yang sudah kita isi tadi. Yang terakhir ada segmentation. Kita buat dulu prosesnya. Di sini 1. Jadi segmentation ini membagi memori berdasarkan segmen logis seperti kode, data, dan di sini kan ada terdapat kode, data, dan stack. Jadi dia lebih detail kalau segmentation. Di sini size-nya ada 1 seperti ini. Di sini satu. Kedua. Ketiga. Kita jalankan prosesnya. Kode, data, stack, kode, data, stack. Dia akan membagi memori berdasarkan segmen logis seperti kode, data, dan stack. Selanjutnya saya akan menjelaskan penerapan file system. Sebelum masuk ke simulasi, kita bahas terlebih dahulu dasar-dasar file system. File system adalah mekanisme yang digunakan sistem operasi untuk mengatur data di media penyimpanan. Contoh file system termasuk FAT32, NTFS, EXTEMPOR, dan APFS. Tugas file system itu sendiri untuk menyimpan file dan metadata, mengatur struktur direktori, mengelola alokasi dan delokasi ruang penyimpanan.
Kita buka tombol settingnya. Di sini ada block size, ini adalah ini namanya blok-bloknya, memory size-nya. Di sini ada dua yang bisa kita, ada dua allocation method. Yang pertama linked allocation, file allocation table atau FAT. Yang kedua index allocation, triple indirect block atau Unix. Bedanya FAT dan Unix ini, jika Unix itu memiliki halaman indeks utama dan Unix ini memiliki inode yang ada di memori. Jadi kita tahu memori yang digunakan berapa dan digunakannya untuk apa. Nah kalau FAT itu kita hanya ada seperti ini, ada init block. Dan coba kita buka, kalau Unix itu dia lebih detail, ada inode-nya. Kita buat terlebih dahulu filenya, prosesnya. Nah ini dia lebih detail, ada info link, data blocks, indirect block. Kalau FAT itu yang tampilan data statistik FAT. Kalau FAT itu kita buat dulu filenya, luar. Nah kalau kalau FAT itu cuma ada block dan next. Selanjutnya yang terakhir saya akan mensimulasikan disk management. Disk management ini adalah simulasi mengenai bagaimana cara sektor dan thread dalam CD. Di sini tampilan awal dari disk management. Dalam disk ini ada 16 silinder dan setiap silindernya mempunyai 12 sektor. Jadi totalnya 192 sektor. Kelebihan dari OSSIM ini adalah kita bisa mengatur dengan berbagai jenis penjadwalan. Di sini ada penjadwalannya, ada FIFO, LIFO, Short Seek Time First atau STF, Scan Elevator, Circular Scan atau C-Scan, Loop, dan C-Loop Circular Loop. Untuk tabel yang berwarna abu ini untuk menampilkan grafik hasil dari proses. Di sini ada data dan statistik, ada sektor, silinder, delay, movement, dan accumulation. Langsung saja ke yang pertama, kita akan menggunakan algoritma FIFO. Ini initial head position itu adalah bar hitam yang di sini. Kita mulai dari coba 10. Kita menggunakan algoritma FIFO. Kita play. Jadi algoritma FIFO itu dia penjadwalannya sangat sederhana. Dia melayani permintaan tepat dari kedatangan, dan headnya ini selalu bergerak mencari permintaan berikutnya dimanapun, dan dia sifatnya tidak memprioritaskan permintaan apapun. Kita stop dulu, kita buat prosesnya dulu. Misalnya sektornya kita isi di 20, delaynya 1, kita bikin nggak usah kita bikin sendiri. Bentar. Di sini ada fitur helps, ada exercise, terus kita pilih disk management. Oke. Kita pilih yang algorithm comparison. Nah, kelebihan OSSIM ini juga dia memiliki contoh example exercise termasuk datanya misalnya. Nah ini data dari example exercise tadi. Jadi kita bisa langsung menerapkan algoritma yang akan kita terapkan. Kita yang pertama akan menerapkan algoritma FIFO.
kita play. Jadwalan Vivo ini sangat sederhana, dia melayani permintaan tepat dari kedatangan dan headnya ini selalu bergerak mencari permintaan berikutnya. Ini kita lihat headnya. Dan dia tidak memprioritaskan permintaan apapun. Prosesnya sedang berjalan. Ini adalah grafik dari proses tersebut. 30 dia habis ke 30 ke 102 ke 140 terakhir ke 102. Seharusnya prosesnya sudah selesai. Kita stop aja. Selanjutnya kita akan menggunakan algoritma LIFO, less in first out. Kalau algoritma less in first out ini kebalikannya dari algoritma Vivo. Jadi yang terakhir yang datang yang akan dia request terlebih dahulu. Langsung aja kita coba play. Jadi dia melayani yang terakhir permintaannya datang. Dia akan ke 150 ke 100. Enggak, dia ketiga dulu baru ke 100 terakhir. Ya, prosesnya selesai. Selanjutnya ada algoritma STF atau Short Six Time First. Algoritma STF ini melayani permintaan terdekat pertama yang posisinya dekat pada head. Nah, yang dekat pada head dia akan dilayani terlebih dahulu. Langsung aja kita play prosesnya. Dia akan langsung melayani yang terdekat pada head. Ke 30, 23 langsung terakhir ketiga ya. Selanjutnya ada algoritma scan. Cara kerja algoritma scan ini, head bergerak dari silinder terluar ke terdalam. Ketika mencapai akhir dia akan berubah arah dan kembali lagi ke awal. Jadi dia akan men-scan semua silinder. Kita play. Kita lihat. Oh, dia akan men-scan dari silinder terluar ke terdalam. Nah, dia akan mengecek lagi, baru dia masuk ke 140. Ya, seperti itu algoritma scan. Selanjutnya ada circular scan atau C-scan.
Sebenarnya circular scan atau si scan ini tidak jauh berbeda dari scan. Perbedaannya adalah ketika head mencapai silinder terdalam dari disk, head itu langsung dimulai dari head terluar. Jadi dia tidak berjalan mundur seperti algoritma scan. Kita mulai aja langsung prosesnya. Ya, dia langsung bar hitamnya langsung ke situ. Dia balik lagi situ. Nah, selanjutnya ada algoritma loop. Algoritma loop ini algoritma yang bervariasi untuk meningkatkan performa scan. Perbedaannya adalah headnya itu hanya bergerak sampai ke permintaan terakhir, bukan ke silinder terdalam. Jadi request yang terakhir head itu akan berhenti. Nah, dia udah berhenti. Yang terakhir ada si loop atau circular loop. Algoritma ini tidak jauh berbeda dari algoritma loop. Perbedaannya itu ketika head bergerak ke posisi permintaan terakhir di satu arah, maka algoritma ini akan menggerakkan head ke posisi awal dan bergerak ke satu arah yang sama lagi. Kita lihat. Ya, kita lihat bar hitamnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam penerapan penggunaan aplikasi OSIM ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.